Fisika. Ketemu lagi. Praktikum kami kali ini akan mempraktekkan ya, ini alat sudah siap, tentang rangkaian sederhana, tepatnya rangkaian sederhana seri dan rangkaian sederhana paralel. Bersama kami yaitu saya sendiri Ibu Santio Priani dan saya Dimas Aryadi. Kita lanjut ke alat dan bahan. Baiklah, alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu adalah pisau. Nanti yang untuk menggunting atau memotong busa. Kemudian untuk menggunting kita juga membutuhkan nanti kalau supaya lurus ya, ada mistar. Sekaligus mistar ini nanti akan membantu ya, membuat pola nanti dengan menggunakan spidol nanti di sini ya. Nah, untuk rangkaian seri dan paralel. Kemudian apalagi ya Dim? Selanjutnya nanti kita membutuhkan sebuah baterai. Ini baterai DC. Nanti kita akan menggunakan arus DC dengan satu baterainya tegangannya 1,5 volt. Jadi jika kita menggunakan sumbernya dua baterai, jadi total tegangannya nanti itu 3 volt ya, untuk memenuhi sumber dari si baterainya. Si lampunya 3 buah ya. Yang akan kita gunakan nanti 3 buah untuk masing-masing rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Ini ada lampu pijar, di mana lampu pijarnya ini dia 2,2 volt. Ya, 2,2 volt. Dan kita menggunakan fittingnya juga nanti. Ya, ini ada fittingnya ya, kecil sekali. Ini bisa dibeli di toko elektronik ya, yang jual mini-mini untuk praktikum. Ya. Kemudian kita menggunakan 3 lampu pijar dan 3 fitting lampu untuk setiap rangkaian antara seri dan paralel. Kemudian di sini ada apa ini namanya? Saklar. Ya, saklar ini saklar namanya. Mini, serba mini. Jadi saklar ini nanti berfungsi untuk memutus arus sekaligus menyambung arus. Ya, betul. Jadi kita menggunakan 2 saklar untuk paralel dan seri. Ya, seri ada 2. Kemudian ada dudukan ya, baterainya, di mana ini nanti sebagai untuk sumbernya nanti, di mana kita menggunakan baterai bertegangan. Ya. Ada putih dan hitam ya. Kalau hitam negatif, kalau merah untuk positif biasanya. Dan apalagi? Kemudian kita ada korek. Korek. Ada korek. Untuk menghidupkan bola lampu minyak. Jadi bola lampu minyak itu kita gunakan untuk memotong kabel. Ya, ini kabel tadi. Kabelnya kurang lebih kita menggunakan 2 meter. Untuk masing-masing nanti rangkaiannya saya di 1 meter perkiraan, untuk yang paralel 1 meter habis ya. Nanti lampu ini ya, untuk kali itu lampu nanti untuk membakar rem lilin nanti supaya dia menempel estetik di busa. Jadi si lilinnya ini nanti kita gunakan untuk mempercantik rangkaiannya. Jadi kita melem kabelnya di serabutnya, jadi biar kabelnya rapi. Kita lanjut saja ke langkah berikutnya ya. Apa? Kita membuat pola. Oke. Listrik merupakan sumber energi utama untuk menghasilkan cahaya panas, bunyi, dan gerak. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari muatan negatif ke muatan positif. Ini ya kira-kira. Tipsnya ya anak-anak sekalian, kalau mau buat kabelnya agak ini kuat, ini kita yang ujung atas kita pegang, tahan agak kuat dikit, tapi jangan. Nah, yang bawahnya kita goyang, kita putar. Nah, lakukan. Ini sambungannya kiri kanan ya, kiri dan kanan. Nah, jadi yang atas diam, yang bawah kabelnya mutar. Sip, ya kuat ya, rapi. Kita sambung. Ini tadi. Nah, tunjukkan tipsnya nyambung ke fitting. Nah, untuk tipsnya gini ya guys.
Masukkan ke fitting. Tuh. Kemudian kita putar Dibengkokkan kabelnya, baru diputar. kabelnya. Nah, diputar fittingnya nih. Nah, kabelnya diam, atau kalau mau putar kabelnya fittingnya yang diam, pilih aja salah satu. Mantap ya. Ini kira-kira kita jangan terlalu keras, nanti putus kabelnya. Kecil ya, lembut ya. Kemudian lihat tadi nih. Mana tadi? Oh, ini. Begini tadi ya. Kita lakukan untuk yang sebelahnya. Bukan trik yang sama. Bukan teknik yang sama. Ini apa ya? Oke. Untuk yang sudah pro. Oke. Yang cewek jangan takut ya. Nah, untuk siswa yang cewek nanti. Yang apa takut? Kalau takut nanti jadi pukulan masuk Nah, untuk teknik atau apa? teknik mengupas kabelnya, Nah, ini ya. Dikit saja. jadi yang ya, dipanaskan itu ke bagian kabel yang di tengah. kabel yang agak di tengah sedikit nih. Nah, Di lampu. ini ya. Nih. Di Terus tengah. sebentar aja, jangan terlalu lama nanti kosong ya. Tadi. Nih, tarik ya. Nah, gitu ya. Tipsnya. Tuh, supaya nggak kasus main gitu. Kita tadi ya, kita ini sama dengan yang tadi. Kabelnya kita goyang, ini biar dia agak padat. Apa namanya itu? Nah, dia nggak mencar. Itu listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan Jangan sampai untuk baterainya lagi ya. Ada dua jenis listrik, yaitu listrik statis dan listrik dinamis, yang sumber energinya dari energi terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, kita masukkan lampunya dulu ya. Oke. Kok nggak ada fitting gitu kok? Oh, ini tuh lagi. Kita masukkan bolamnya. Oke, masukkan bolamnya. Oke, sudah untuk ketiga bola. Lanjut itu. Nah, sahabat fisika, mungkin dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya nih, berapa sih untuk ukuran dari layout styrofoamnya, kemudian juga untuk panjang kabelnya. Di video kali ini kita nggak ngasih tahu ya guys untuk ukuran pastinya itu bagaimana, tetapi disinilah letak poin bagaimana kalian untuk menganalisis seberapa banyak kabel yang kalian butuhkan dan seberapa besar layout styrofoam yang kalian butuhkan juga gitu. Jadi sahabat fisika tentuin sendiri deh seberapa panjang layout styrofoam yang kalian inginkan dan seberapa panjang kira-kira kabel yang dibutuhkan. Muatan listrik mengalir dari muatan negatif ke muatan positif. Benda bermuatan negatif jika kelebihan elektron, bermuatan positif jika kelebihan proton. Netral jika muatan elektron dan protonnya sama. Tolak menolak jika muatannya sejenis. Tarik menarik jika muatannya berbeda jenis. Lalu, apa itu listrik? Listrik adalah Rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Yang ini negatif tekan di sini. yaitu Sampai langsung. dan listrik Ini tipsnya tekan di sini. Belum hidup mati, belum hidup. Nah, sahabat fisika, rangkaian berikutnya kita akan membuat rangkaian paralel. Di sini sudah ada judulnya, rangkaian paralel. Kita akan membuat rangkaian paralel.
Kemudian untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti rangkaian seri nanti, tapi mungkin kita bisa lihat di layoutnya. Di sini nanti ada percabangannya yang identik sekali dengan rangkaian paralel. Nah, yuk simak videonya. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan menyusun pekabelannya. Silakan. merupakan sumber energi utama untuk menghasilkan cahaya panas, bunyi, dan gerak. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari muatan negatif ke muatan positif. Benda bermuatan negatif jika kelebihan elektron, bermuatan positif jika kelebihan proton. Netral jika muatan elektron dan protonnya sama. Tolak menolak jika muatannya sejenis. Tarik menarik jika muatannya berbeda jenis. Lalu, apa itu listrik? Listrik adalah Untuk pemasangan fittingnya itu sama tadi, untuk kabelnya di jauh fittingnya adalah atau Dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. ada dua jenis listrik, yaitu listrik statis dan listrik dinamis yang sumber energinya dari energi terbarukan dan tidak terbarukan.
rangkaian seri. Arus yang mengalir di setiap lampu adalah sama, sementara tegangannya nanti berbeda di setiap lampu. Berikut hasil rangkaian seri yang sudah kita rangkai. Lihat intensitas cahaya yang dihasilkan oleh bola lampu. Nah, hasil ini nanti akan kita bandingkan dengan rangkaian paralel, yang mana intensitas lampu yang lebih baik. Rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel, arus yang mengalir di setiap lampu itu nanti nilainya berbeda di setiap lampunya. Sedangkan untuk tegangannya nanti yang mengalir itu sama di setiap bola lampu pijar itu. Untuk teorinya seperti itu. Nah, sahabat fisika, berikut hasil dari rangkaian paralel yang sudah kita rangkai tadi. Bisa kalian lihat intensitas cahaya yang dihasilkan oleh bola lampu pijar. Bisa sahabat fisika lihat dan bandingkan sendiri mana rangkaian yang paling terang bola lampunya. Nah, sahabat fisika, alasan kenapa hal ini dapat terjadi karena pada rangkaian paralel, setiap lampu menerima tegangan penuh dari sumber listrik, di mana kita menggunakan baterai yang diserikan dengan tegangan total 3 volt, sehingga menghasilkan cahaya yang lebih terang. Namun sebaliknya, dalam rangkaian seri, tegangan dibagi di antara lampu-lampu pijar tersebut, sehingga setiap lampu menerima tegangan lebih rendah dan cahaya yang dihasilkan lebih redup. Nah, dari penjelasan ini selaras nih dengan teori yang sudah kita sampaikan tadi, di mana pada rangkaian seri, tegangannya itu di setiap lampu berbeda. Kemudian untuk rangkaian paralel, tegangannya sama di setiap bola lampu, seperti itu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa antara teori dan praktek itu hasilnya sama. Nanti akibatnya lampu pada rangkaian paralel memancarkan cahaya yang lebih terang dibandingkan dengan lampu pada rangkaian seri. Jadi seperti itu, sahabat fisika. Nah guys, itulah tadi bagaimana cara untuk merangkai rangkaian sederhana antara seri dan paralel. Saya Dimas Haryadi. Dan saya Ibu Santio Priani. Kami pamit undur Diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Dadah. Dadah. Ciao. Bye-bye.